Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tetangga kinis-kinis, ketemu lagi dengan kita keluarga kinis-kinis. Nah sekarang kita baru banget nih sampai dari Lembongan, nyebrang tadi lewat Pelabuhan Sanur. Hari ini kita rencananya mau nginap di salah satu hotel yang menurut kita tuh bagus banget, namanya Wyndham Taman Sari Jiva Resort. Kita mau ke kamar di Wyndham. Jadi resort ini tuh ada di daerah Kabupaten Klungkung. Untuk jaraknya sendiri tergantung kalian berangkatnya dari daerah mana nih untuk jauh dekatnya. Kalau aku dari Pelabuhan Sanur itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 42 menit. Sedangkan kalau teman-teman yang berangkat dari daerah bandara, lumayan ya, butuh waktu sekitar 1 jam untuk bisa nyampe ke resort ini. Tapi terus terang kalian tuh nggak perlu khawatirin masalah jarak, karena jarak yang jauh tuh benar-benar akan terbayar sama pemandangan resort ini yang super duper cantik banget. Kesan pertama yang kita dapet pas pertama nyampe di resort ini tuh kita seneng banget karena halamannya super duper luas banget. Jadi asri gitu karena pemandangannya hijau-hijau. Terus pas pertama kita nyampe juga disambut sama beberapa petugas yang menurut kita helpful banget, bantu ngejelasin beberapa fasilitas yang ada di hotel ini. Karena resort ini tuh terdiri dari beberapa tower, aku yakin banget untuk teman-teman yang baru pertama kali datang kesini tuh bakal agak bingung untuk cari kamarnya sendiri. Makanya petugas di sana tuh benar-benar berguna banget untuk nunjukin di mana letak kamar kita. Jadi kita tuh baru banget nyampe dari Nusa Lembongan dan kita ngerasanya capek banget. Terus dari awal juga kita memang berencana setelah dari Lembongan tuh kita nggak akan kemana-mana, pengen stay aja gitu di hotel atau resort yang kita sewa. Makanya kita cari-cari resort yang punya fasilitas bagus. Jadi walaupun kita nggak kemana-mana, kita bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, tetap berasa liburannya. Ayo. Assalamualaikum. Kita rencananya di Wyndham ini nginep sekitar 2 hari. Nah kebetulan tipe yang kita sewa itu tipe superior room. Kita dapat di harga 780.000 per malam, tapi itu sudah include dengan breakfast. Untuk kamar yang kita sewa nih memang nggak terlalu luas, terus dia juga nggak punya balkon. Cuman teman-teman bisa lihat kalau menurut kita sih ini cukup banget untuk kita stay di resort selama 2 hari. Karena walaupun kamarnya kecil, kita bisa jalan-jalan menikmati fasilitas yang ada di resort ini. Untuk fasilitas yang ada di kamarnya sendiri tuh standar aja sebenarnya. Ada TV, ada telepon. Kali aja kalian butuh room service ya. Dan kebetulan room service-nya ini tersedia selama 24 jam. Untuk lemari yang ada juga lumayan luas, walaupun sebenarnya aku nggak terlalu amazed sih untuk hotel atau resort yang punya lemari gede, karena biasanya kan pengunjung hanya nginap sekitar 1 atau 2 hari ya, nggak perlu-perlu banget gitu. Terus ada juga fasilitas deposit box. Kali aja teman-teman punya barang berharga yang perlu disimpan dengan aman dan tidak perlu teman-teman bawa kemana-mana gitu. Bisa teman-teman manfaatkan deposit box yang ada di resort ini. Untuk kamar mandinya bersih dan nuansanya tuh lebih ke alam-alam gitu. Dilihat dari warnanya ya. Dan untuk peralatan yang disediakan juga cukup lengkap. Ada sisir buat nyukur ini. Mantap. Cukur kumis. Ada shower cap, vanity cap. Ini biasanya peps, apa namanya, sikat gigi. Tuh vanity cap tuh kapas sama ini ya, apa namanya, buat telinga tuh, ngebersihin telinga. Sama Nono sayang, boleh ya? oh ini apa ini? Mbak di sini ya.
Dan yang paling menempel di memori ingatan itu, Wyndham Taman Sari Jiva Resort punya sabun dan shampoo yang wangi banget. Jadi wanginya tuh wangi rempah gitu, tapi benar-benar aku dan suami itu suka gitu. Terus di sini juga disediakan hair dryer yang nggak semua hotel tuh menyediakan. Jadi aku cukup seneng sih. Ada beberapa komplimen juga kayak air mineral dan beberapa jenis minuman. Nah, jadi guys, di laci yang di bawah telepon ini ada buku ya. Ada tentang, ini kitab suci bukan sih, Uma? Tentang Buddha sama Bible. Nih, cuman Al-Quran nggak ada, guys. Apakah ini yang ketinggalan atau emang sengaja fasilitas kantor ya? Ke fasilitas hotel. Aduh, kok kantor sih? Ya, ini buku-buku Hindu juga nggak ada. Yang Hindu juga nggak ada sih. Nah, ini juga ada beberapa fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan. Salah satunya adalah fasilitas spa yang ada di resort. Tapi ini berbayar ya, tidak gratis, dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk daftar harganya. Wey, ternyata ada sawah. Sawah. Ke kolam renang yang ground. Kanan. Kesini katanya. Nah, ini kita mau berenang rencananya. Jadi jarak antara kamar kita sama kolam renang utamanya itu agak jauh. Cuman teman-teman gak usah khawatir. Seperti yang teman-teman bisa lihat, perjalanan menuju kolam renang tuh asri banget. Jadi kita tuh nggak bosan karena kita bisa sambil menikmati pemandangan yang ada di sana. Dan selama perjalanan ke kolam renang utama, kita juga lihat ada kolam renang lain yang ukurannya agak kecil yang bisa teman-teman manfaatkan. Kali aja kalau teman-teman terlalu malas gitu ke kolam renang utamanya, atau misalkan di kolam renang utamanya terlalu penuh, banyak orang gitu. Untuk bisa sampai ke kolam renang juga kita ngelewatin resto yang bisa teman-teman manfaatkan untuk makan. Nah, sarapan juga nanti besok pagi kita di sini. Ini kebenaran banget, kita renangnya tuh sore-sore menuju jam sunset. Makanya langitnya udah mulai warna orange. Dan teman-teman lihat kan, ini pemandangannya bagus banget. Cuma memang pantai di sini tuh namanya Pantai Lepang. Pantai Lepang itu tipe pasirnya bukan tipe pasir putih. Yang aku perhatiin dia tuh pasirnya warna hitam. Terus pas kita ke sana tuh kebenaran banget pantainya dalam keadaan ombak yang besar, agak tinggi juga. Jadi kurang cocok untuk teman-teman renang di pantainya langsung gitu. Oh, Masya Allah, bagus banget. Lihat itu matahari.
Terus minusnya lagi di sini tuh nggak ada kolam renang khusus untuk anak kecil gitu. Jadi cuman ada tangga-tangga aja yang bisa teman-teman manfaatkan kalau misalkan bawa anak kecil. Cuman ya tetap harus dalam pengawasan orang tua. Ini suasana malam di hotel kita. Ini kolam renang yang kedua yang tidak dekat pantai. Ini dekat kamar kita ya guys. Ini di maghrib hari. Nah, jadi resort ini tuh memang berada di daerah yang kawasannya tuh nggak sepadat kayak Kuta atau daerah lainnya. Makanya untuk teman-teman yang butuh ketenangan, pengen jauh dari keramaian, kita rekomendasikan banget untuk bisa nginep di sini. Mau sarapan pagi, breakfast, yuk. Ini kita mau mulai sarapan, tapi memang untuk menu-menunya sih sebenarnya nggak terlalu jauh beda dengan hotel-hotel lainnya, nothing special. Cuma yang agak sedikit disayangkan kalau misalnya kita jalan-jalan di daerah yang memang bukan mayoritas muslim, itu kita agak susah ya untuk memilah makanan, apalagi kayak di Wyndham ini ada sajian yang non halal dan itu tuh bercampur disajikannya dengan makanan lain, jadi kita juga agak bingung makannya gitu. Karena kan walaupun bagaimana gitu, pasti aku yakin banget pengolahannya kan bersamaan ya dengan bahan-bahan yang non halal. Jadi untuk teman-teman yang muslim agar bisa lebih hati-hati dan ya intinya hati-hati dalam memilih makanan. Ini juga pelajaran untuk kita sih kedepannya, kalau misalnya kita pesan hotel, alangkah lebih baiknya lebih memperhatikan hal-hal detail kayak gitu. Nah, yang agak beda itu di sini pilihan buahnya variatif dan aku suka banget karena buah-buahan yang disajikan tuh nggak cuman kayak semangka melon kayak di hotel biasanya. Di sini ada beberapa buah yang menjadi ciri khas buah-buahan Indonesia gitu. Karena kan kita tahu kalau daerah Bali pastinya yang datang tuh kebanyakan turis-turis mancanegara gitu. Makanya aku seneng banget jadi mereka bisa mengenal buah-buahan khas Indonesia kayak rambutan, salak gitu. Nah, yang bikin nilai plusnya lagi di depan resort ini tuh ada ATM. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh cash itu nggak perlu jauh-jauh, tinggal jalan aja gitu ke depan. Di sini juga ada kids club yang bisa teman-teman manfaatkan kalau misalkan kebetulan bawa anak ke sini. Dan ini tuh nyaman banget, bersih, terutama mainannya banyak. Pas kita ke sana lagi sepi. Jadi Amim leluasa banget untuk main di sana tanpa rebutan mainan sampai nggak mau pulang gitu. Di situ juga ada toiletnya yang bisa teman-teman manfaatkan kalau misalkan lagi ngedampingin anak di sana terus kebelet gitu. Wah, ternyata ada tempat pemandiannya tuh. Cuman gak tahu ada bathtubnya juga. Oke teman-teman, segitu aja review kita kurang lebih tentang Wyndham Taman Sari Jiva Resort ya. Mudah-mudahan next kita bisa berkunjung lagi ke Bali dan mengeksplor tempat-tempat lain. Terus dukung channel kita, Keluarga Kinyis-Kinyis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Kinyis-Kinyis, Sararono.